Saudara-saudara, salam. Saudara-saudara, ada dua perkara penting yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan kesaksian Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yang pertama, Yesus mengajar di Bait Allah. Dan perkara yang kedua ialah Yesus mengusir setan dari seorang yang dirasuk oleh setan. Kedua hal tersebut terjadi di Kapernaum. Yesus mengajar. Pada ayat yang ke-21 dikatakan, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Yesus mengajar, dan cara Yesus mengajar luar biasa, saudara-saudara. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Dia mengajar sebagai seorang yang berkuasa. Dikatakan dalam nas, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang biasa mengajarkan mereka tentang ajaran tentang Taurat. Lalu hal yang kedua, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa pada seorang yang ada dalam Bait Allah itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dua perkara yang luar biasa dilakukan oleh Yesus. Namun apa tanggapan mereka? Mereka yang menyaksikannya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus belum cukup untuk menghantarkan mereka untuk bertobat dan mengenal Yesus sebagai juru selamat yang datang dari Allah. Namun apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Pertama, mereka hanya kagum. Mereka hanya terpukau, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu hal yang kedua ialah ketika Yesus melakukan mujizat, mereka tidak langsung percaya. Namun mereka curiga, karena itu nampak dari apa yang dinyatakan dalam nas pada ayat yang ke-27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus mengajar di Bait Allah itu mengajar sesuatu yang lain, ajaran baru? Tentu tidak, saudara-saudara. Yesus tetap mengajarkan Taurat yang sama, hanya dalam cara yang berbeda. Yesus pasti meluruskan sesuatu yang salah selama ini tentang Taurat. Yesus tidak merubah hukum Taurat. Dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan pada ayat yang ke-17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, ayat 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi jelas Yesus tidak merubah hukum Taurat, malah menyempurnakannya, malah menjelaskan apa yang harus dilakukan, apa yang benar tentang hukum Taurat itu. Jadi selama ini mungkin ada hal-hal yang kurang, tapi Yesus mengajarkan dengan jelas, mudah dimengerti. Yesus mengajar tidak banyak dengan istilah asing yang sulit dimengerti seperti dilakukan kebanyakan orang, tapi dengan bahasa yang sederhana, dengan sistematis, mungkin dengan contoh-contoh, dengan harapan dengan orang mudah mengerti, maka ajaran yang disampaikan itu dapat diterima dan merubah hidup seseorang untuk hidup dalam hidup yang baru. Namun tidak terjadi pada mereka, sudah. Mereka hanya curiga. Mereka tetap berkutat pada ajaran yang ada selama ini. Mereka juga hanya sekedar kagum. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menghendaki kita agar kita tidak hanya sekedar kagum dengan ajarannya, kagum tentang mujizatnya, dan juga mengikuti Yesus hanya sekedar menjadi fans, menjadi penggemar Yesus. Tapi hidup kita harus berubah. Hidup kita harus hidup dalam hidup yang
baru. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sungguh luar biasa. Tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia mujizat yang luar biasa dilakukan oleh Yesus. Dan yang menarik dalam nas ini ialah sebelum Yesus mengusir setan itu, setan justru mengenal Yesus. Dalam nas ini sangat jelas dikatakan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ayat 24. Engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Apa yang menarik di sini, saudara? Setan mengenal Yesus dengan baik bahwa ia adalah yang kudus yang datang dari Allah. Tapi orang-orang Kapernaum tidak mengenal Yesus. Pelajaran yang penting bagi kita, saudara, apalagi kita sebagai umat percaya, kita harus lebih mengenal dengan baik Yesus yang kita tuhani, yang kita imani. Jangan sampai kuasa kegelapan setan malah mengenal lebih baik tentang Yesus. Kita harus mengenal, harus sungguh-sungguh beriman pada Yesus itu. Kita harus menerimanya, harus mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Injil Markus menjelaskan dua perkara penting ini, saudara-saudara, hendak mengarahkan para pendengar untuk mengenal dan pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun dari kedua peristiwa besar itu tidak satupun yang menyentuh hati nurani mereka. Mereka hanya sekedar terpukau dengan ajaran Yesus. Mereka hanya kagum dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun belum cukup bagi mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu saudara-saudara, tidak heran bahwa Kapernaum adalah salah satu dari 3 kota yang dikutuk oleh Yesus. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang 23 dikatakan demikian. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal dalam hidup ini yang Allah lakukan di dalam berbagai macam pengalaman hidup kita, yang mengarahkan kita akan kuasa Tuhan, yang mengarahkan kita untuk mengenal lebih baik tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan adalah hal yang penting, saudara-saudara. Karena itu jalanilah hidup dengan baik, bertobatlah supaya kita beroleh anugerah berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin.